Oke, kita akan lanjutkan lagi praktikumnya tentang Epic Inventor-nya. Dan ini materi terakhir. Nanti saya ini ada project untuk UAS gitu. Nah, baik, kita langsung saja ke project yang udah saya buat ya. Dari ini penjelasan dari modul yang saya share di e-learning. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mengelola data mahasiswa. Namun sebelum ke aplikasi tersebut kita harus login gitu ya. Nah, di login juga di sini kita kalau belum punya akun kita bisa daftar. Nah, di sini ada form login atau screen login, lalu ada screen daftar yang ini ya, pendaftaran user. Lalu ada screen edit data mahasiswa yang tombol cari. Ini adalah list view ya untuk menampilkan data pencariannya. Lalu di sini ada hapus data. Jadi kita masukkan dulu NIM-nya, lalu kita cari. Kalau datanya ada di sini kita bisa hapus gitu. Setelah itu input data seperti ini ya. Jadi standar-standar aja untuk desain aplikasinya, desain screen-nya. Nanti kalau kalian bisa desainnya lebih menarik lagi ya. Oke, ada halaman utama, screen utama untuk mengakses ke semua screen yang ada di dalam aplikasi ini. Dan oke, sudah. Baik, saya akan langsung saja yang pertama di login system di sini. Nah, ini kita menggunakan layout, lalu kita masukkan di layoutnya ada image. Nah, di sini gambarnya kita upload dulu, jangan lupa. Nah, lalu ada text box username dengan namanya text user. Dan yang ini bukan text box ya, tapi password text box, beda ya si komponennya. Nah, kalau ini nanti yang ditampilkannya itu bentuknya ini ditampilkan gitu ya. Nah, di sini ada checkbox ya. Checkbox. Jadi fungsinya kalau misalkan ini mau diperlihatkan passwordnya tinggal di checklist aja. Nah, ini ada tombol daftar. Ini tombol daftar, ini tombol login. Nah, ini info. Nah, info ini akan memunculkan status ketika kita misalkan login gitu. Nah, sekarang kita masuk ke blok kodenya. Nah, di blok kode saya membuat 4 fungsi ya. Yang pertama ada button login. Nah, di sini button login. Ketika kita mengklik button login, kita set tabel infonya ke kosong dulu. Ya. Lalu kita set web1.url. Nah, komponen web jangan lupa ya. Sebelum ke sini kita masukkan dulu komponen webnya. Ini komponen web dan komponen notifier. Ini termasuk kepada non-visible komponen ya, ada di dalam connectivity untuk web. Nah, seperti ini. Klik and drag aja. Notifier kita tinggal search aja di sini notifier. Nah, muncul notifier. Klik and drag. Nah, jadi komponen web itu fungsinya untuk berkomunikasi ke dalam sebuah jaringan. Ya, entah itu jaringan offline, localhost ataupun jaringan online. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan atau si database-nya saya sudah di hostingnya di online dengan alamatnya di sini. Ya. Nanti kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan kalian localhost berarti http // localhost / nama filenya atau nama folder lagi merujuk kepada script login yang kalian buat gitu. Nah, saya akan coba buka script loginnya yang ini ya. Ini kan ada web1.url, berarti si web ini dia akan mengakses sebuah file yang ada di dalam URL ini gitu ya. Sekarang kita cek. Nah, di sini saya di web host, di web 0000 web host. Kita ke file manager, upload file, nanti diarahkan ke dalam public HTML-nya. Nah, di sini kita coba 2 kali. Nah, ini file-file yang nantinya kalian harus buat ya kalau mau membuat clone gitu ya. Tadi yang digunakan itu login.php. Nah, ini login.php-nya.
Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi untuk PHP karena ini mungkin sudah di di pemrograman webnya seperti biasa kan, seperti ini kalau untuk membuat sebuah login, ya koneksi dulu, lalu kita buat sebuah variabel username dan passwordnya, lalu kita buat sebuah sintak MySQL-nya. Ini untuk menguji apakah username ini dia sama atau tidak dengan username yang dikirimkan dari Inventor gitu. Nah, oke. Jadi persiapkan login.php-nya seperti ini. Di modul ada ya lengkap. Nah, di sini teknisnya saya menjelaskan di app Inventor-nya saja. Nah, di app Inventor-nya di sini, setelah dia mengunjungi URL, mengakses sebuah file login PHP, lalu di sini ada fungsi post text. Post text itu berfungsi untuk mengirimkan sebuah teks dari app Inventor ke web server. Nah, di mana tadi kan di login PHP-nya dia meminta validasi inputan username dan passwordnya. Nah, username dan passwordnya itu dia dikirimkan di sini, gitu ya. Jadi txt user untuk username-nya dan txt password itu untuk passwordnya. Nah, lalu label info dia di set, mohon tunggu sedang autentifikasi. Nah, setelah itu kita buat sebuah fungsi baru dari web 1 yaitu GoText. GoText itu adalah respon dari web server. Ya, jadi ketika kita meminta layanan gitu, nah otomatis kan si web server dia akan menerima layanan tersebut dan ada responnya seperti apa. Nah, di sini responnya itu dia dapatkan oleh app Inventor, istilahnya get text gitu, dalam bentuk teks. Nah, di sini kalau notifier dismiss progress dialog ini memunculkan fungsi notifier-nya. Nah, jadi jika respon kode itu merujuk kepada kode network. Nah, kalau kan kode networknya 200 itu biasanya atau dinyatakan koneksinya oke gitu ya. Kalau misalkan 404 itu kodenya file tidak ditemukan dan lain-lainnya. Nah, saya merujuk ke sini sebagai kondisi acuan kondisinya. Jadi jika respon kodenya 200 berarti oke. Nah, maka kita panggil notifier memunculkan respon kontennya. Respon konten itu isian dari halaman webnya, konten dari halaman webnya. Misalkan kalau saya set di sini, bentar ya. Dari mana file yang tadi? Nah, yang ini di login. Berarti yang munculnya itu di halaman webnya versi login atau gagal login. Ini kontennya, ya. Nah, yang jadi acuan tuh itu yang jadi kondisinya. Jika di sini kan kita buatkan lagi kondisi di sini respon konten yang menjadi acuan kondisinya. Jika respon kontennya yang muncul itu berhasil login, nah maka kita set label info.text, info login berhasil. Lalu kita set lagi label infonya, kita kosongkan. Lalu open another screen. Nah, kita kan langsung membuka ke screen utama yang ini. Nah, else kita munculkan di label info. Jika tidak berarti ini harusnya gagal ya. Kalau login berhasil, login gagal, berarti ada kesalahan di modulnya juga belum diedit ya. Ini tinggal dibaca lagi aja lah, disesuaikan ya. Nah, kalau ini else if yang dari awal, kalau misalkan respon kodenya tidak 200 gitu ya, berarti ada kesalahan di dalam koneksinya. Nah, itu muncul alert periksa koneksi jaringan gitu. Lalu di sini ada checkbox 1.change, berarti yang ini nih. Nah, checkbox 1.change yang ini. Kalau misalkan checkboxnya ini di checklist gitu, nah dia akan memunculkan password visible-nya. Jadi password visible-nya false, else, password visible-nya sama dengan true. Dan ini hanya untuk merubah kalau misalkan ini di checklist berarti muncul si passwordnya. Kalau ini tidak di checklist berarti
dalam kondisi semula bintang. Nah, itu ya untuk loginnya silahkan dipelajari.